Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda seluruhnya berada, tanpa kecuali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk beraktivitas hingga detik ini, dan telah kita masuki tanggal 21 Rajab 1445 Hijrah. Semoga seluruh kesempatan yang Allah berikan sampai detik ini mampu kita manfaatkan untuk memperbanyak amal saleh yang memudahkan dan menenangkan kita saat berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu tidak jarang pada kesempatan-kesempatan tausiah Nabi Muhammad SAW, bahkan khususnya setiap pekan di hari Jumat, Nabi mengingatkan kita untuk selalu konsisten meningkatkan takwa kita, kemampuan kita untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dari segi amal baik, dan juga meninggalkan segala yang Allah larang. Karena itu seringkali kita diingatkan dengan kutipan dari surah Ali Imran, surah ketiga ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka buktikan keimananmu itu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan pastikan dirimu wafat dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks itu, malam ini kita kembali berusaha untuk meningkatkan takwa kita dengan mempelajari pedoman yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan juga petunjuk Rasulullah SAW. Karena dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi berupa sunnah-sunnahnya, itulah yang menjadikan kita nyaman beraktivitas di bumi ini, mudah mengumpulkan amal saleh, dan insya Allah diberikan ketenangan saat berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Teman-teman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali bahasan kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, yang saat ini alhamdulillah kita akan sampai pada ayat yang ke-44 di surah Al-Baqarah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di kesempatan ini, kami memberikan masukan, tidak bermaksud untuk menggurui atau juga memerintahkan, hanya mengajak saja untuk melihat kembali tayangan-tayangan pada episode yang telah berlalu, sehingga kita memiliki ketersambungan baik dari kajian ataupun pemahaman, sehingga tidak ada pemahaman yang terputus dan relevan apa yang kita bahas kini dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bila pun ada kondisi-kondisi yang dibahas ini berkesesuaian dengan apa yang kita alami kekinian, dan itulah diantara mukjizat Al-Quran, selalu ayat-ayatnya, bahkan setiap kata dan hurufnya akan terasa berkesesuaian di setiap masa yang kita lalui, setiap aktivitas yang kita pijak. Karena tidaklah Allah memfirmankan Al-Quran ini kecuali menyebutnya sebagai pedoman kehidupan bagi seluruh manusia di setiap era. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah itu, penuh ampunan, penuh rahmat, penuh segala keistimewaan, dan kita menunaikan puasa di dalamnya, saat itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia. Maka 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz Al-Quran itu seluruhnya isinya adalah kurikulum kehidupan bagi seluruh manusia di setiap masa, di setiap era. Karena itu satu-satunya kitab suci yang sampai detik ini dan kapanpun akan selalu sempurna, baik lafadznya yang tidak pernah berkurang, maknanya selalu berkesesuaian, mudah dihafalkan oleh siapapun, dan isinya berupa panduan kehidupan. Itu mau dibandingkan dengan apapun, kita akan temukan hanya Al-Quran. Dan ini menunjukkan kebenaran risalah Islam, kebenaran dinul Islam, dan bagi umat Islam seharusnya ini selalu dan terus menambah keyakinan kita tentang kebenaran agama yang kita anut. Kita akan lanjutkan pada ayat ke-44. Sebelumnya mohon izinkan kami untuk mengingatkan bahwa
sejak kita masuk di ayat 40, kita sedang berbicara mengenai sejarah Bani Israel, perjalanan tentang keturunan yang disebut dengan Bani Israel, anak cucu keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam, yang nanti ke atasnya tersambung pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi. Dari Nabi Ibrahim ini kemudian mengalir keturunan-keturunan yang kelak sebagian besarnya mereka menjadi nabi dan rasul. Karena itu ketika Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai utusan, Abul Anbiya, Khalilullah, yang sangat dicintai Allah, bapak para nabi, maka Allah melekatkan kalimat keluarga besarnya, tidak hanya Ibrahim ya alaihissalam. Terabadikan hal itu dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran misalnya di ayat ke-33 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim. Allah sungguh telah memilih Adam alaihissalam sebagai nabi pertama sekaligus manusia pertama yang turun dan berkehidupan di bumi. Kemudian Nuh alaihissalam masih bentuknya personal, tapi ketika berpindah kepada Ibrahim, maka Allah menegaskan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin, dan keluarga besarnya Ibrahim alaihissalam. Di situ kita melihat dua jalur utama, baik yang jalur Sayyidina Ismail alaihissalam dari Sayyidah Hajar alaihissalam melahirkan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang teristimewa, yang terbaik, dan Rasul kita semua. Kemudian dari jalurnya Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam ke atasnya melalui jalur Sayyidah Sarah alaihissalam menurunkan keturunan-keturunan sampai dengan ke Ya'qub. Jadi dari Ishaq alaihissalam mengalir kemudian Ya'qub alaihissalam, saking dekatnya taatnya kepada Allah disebut sebagai hamba Allah yang taat. Hamba yang taat disebut dengan Israel, dalam bahasa lokal pada masa itu disebut dengan atau diartikan dengan Allah, maka digabungkan kemudian menjadi Israel, hamba Allah yang taat. Kita sudah bahas tentang ini, termasuk keturunannya sampai genealoginya, sampai ke peristiwa dan kaitan yang terjadi kekinian di Palestina, dan kita telah bahas sampai ke ayat 43 bagaimana ayat ke-40 diingatkan keseluruhan anak keturunan Nabi Ya'qub ini, Bani Israel ini, yang sebagian mereka telah lupa dan tertinggal jauh dari pendekatan dan ibadah kepada Allah, dikirimkan nabi-nabi untuk mengingatkan kembali, diingatkan berbagai anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, lantas diingatkan pula supaya mereka membangun ketakwaan lagi sehingga mendapatkan kemuliaan yang pernah Allah berikan pada generasi sebelumnya, dan diingatkan supaya mereka tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Setelah itu diperintahkan untuk beribadah kembali, meningkatkan sholat. Jadi sholat itu sudah ada sejak eranya Nabi Musa alaihissalam, juga disebutkan Nabi Ya'qub, bahkan di Quran surah Yusuf itu disebutkan seringkali curhat kepada Allah dalam doanya, dalam sholatnya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku itu kalau curhat, yang menumpahkan kesedihanku itu, gelisahku itu selalu kepada Allah. Di era Nabi Musa jelas kalimat salat ini disebutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu ditemukan di Quran surah Thaha di ayat yang ke-14. Jadi salat sudah diperintahkan di era Nabi sebelumnya, ya, sehingga kemudian penting diikuti kembali oleh para umat-umat yang sejaman, ya, sesuai dengan keadaan nabinya. Maka diingatkan keturunan Bani Israel untuk kembali menunaikan salat, mengeluarkan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku, yang di pertemuan dahulu telah kita tuntaskan penjelasannya. Menariknya, di ayat 44 ini Allah memberikan penegasan kepada para agamawannya, kepada para ahli kitabnya, ahli agamanya, yang nanti dari penjelasan ini pun digambarkan kepada kita tentang cermin kehidupan para agamawan di masa lalu, para ahli kitab yang punya karakteristik, yang nanti karakteristik ini diberikan oleh Allah pesan kepada orang-orang Islam dari kalangan ulamanya, baik itu turunannya nanti ada kiainya, apapun ustadz-ustadznya, ataupun habaibnya misalnya dan sebagainya, untuk belajar dari kisah-kisah ini supaya konsisten dengan sifat-sifat kebaikan yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mewariskan berbagai macam pengetahuannya kepada umat-umat beliau yang khusus yang disebut kelak dengan ulama itu. Nah, apakah kemudian kesan-kesan yang ditampilkan oleh Al-Quran terkait dengan golongan-golongan agamawan-agamawan, ahli-ahli agama, atau disebut juga dengan ahli kitab?
pada era-era Bani Israel ini yang nanti terwariskan sampai ke era datangnya Nabi SAW, dan diminta umat Islam dari kalangan ulama untuk belajar dari kisah ini supaya konsisten dengan kebaikan-kebaikannya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-44 ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian semua, wahai para agamawan, wahai para pemuka ahli agama, ahli kitab, pandai memerintahkan orang-orang, pandai mengajari dan memerintahkan manusia bil birri untuk mengerjakan beragam jenis kebaikan. Di sini alif lamnya bisa bermakna istighraq, beraneka ragam kebaikan, segala jenis kebaikan, bisa yang terkait dengan ibadah ritual. Misalnya pemuka agamanya mengajari tentang pentingnya sholat, keistimewaan ibadah, keistimewaan mendalami kitab dan sebagainya, keistimewaan termasuk zakat, sedekah dan sebagainya. Bahkan diperintahkan itu, bukan hanya mengajari. Ya, kalau konteks dahulu ada sholat, ada ketaatan, ya diperintahkan kamu tunaikan sholat, tunaikan zakat, dan larangannya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mabuk dan sebagainya. Itu kurang lebih gambarannya. Apakah kalian para pemuka agama pandai memerintahkan orang-orang untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa atas dirimu sendiri, ya, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian itu sudah memahami kandungan isi Alkitab. Ya, tatsluna itu dari kata tilawah, ya, tala yatslu. Jadi tala itu membaca, memahami dan mengamalkan apa yang dipahami itu. Berbeda dengan qiraah, dari kata qara'a, ya, asalnya itu hanya sekedar membaca tanpa ada tuntutan untuk memahami. Itu asalnya, ya, menghadirkan apa yang diingat atau membacakan apa yang tertulis. Itu disebut dengan qiraah, ya, kata dasarnya dari qara'a. Nah, wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca, dan beliau menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Tapi setelah kemudian diajarkan dan datang wahyu periode berikutnya, telah paham, bisa mengikuti bacaan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, maka perintahnya setelah banyak masuk itu kepada beliau, termasuk tuntunan dalam menunaikan ibadah. Perintahnya, menariknya nanti berubah menjadi tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Contoh Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad SAW, dari berbagai wahyu yang telah diberikan kepadamu, ayo baca lagi. Kemudian bacaan itu dipahami. Karena itu Nabi Muhammad SAW belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam, diajarkan pemahamannya. Begini cara memahaminya, begini maksudnya. Setelah paham, amalkan apa yang telah disampaikan itu, apa yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu dan telah dipelajari maknanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini penting untuk saya terangkan terlebih dahulu supaya kita memahami perbedaan dua kata itu. Jadi di sini Allah menyampaikan, di ayat ini konteksnya bercerita tentang para pemuka agama di masa lalu di kalangan Bani Israel, ya. Apakah kalian memerintahkan orang-orang, manusia, mudah memerintahkan manusia untuk berbuat aneka kebaikan, sedangkan kalian lupa diri, dan pada saat yang sama Anda memahami kandungan Alkitab. Afala ta'qilun, maka di manakah akal kalian? Ya, baik, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin bacakan dulu beberapa tafsiran yang sampai kepada kita riwayatnya. Saya pilih tafsir Jami'ul Bayan, ini ya, an ta'wil ayatul Quran, atau dikenal dengan tafsir At-Tabari, ya, yang ini ya. Ini tafsir yang cukup klasik, dan dari sini dikutip oleh beberapa ulama-ulama, baik yang generasi pertengahan, yang dekat ke kontemporer. Kita taruhlah misalnya katakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan tafsirnya Tafsirul Quranil Azim, ya. Ini banyak mengutip dari sini untuk segi riwayat, karena ini kaya sekali dengan riwayat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang tafsir ayat dengan riwayat, dengan hadis dan sebagainya, maka diantaranya ini yang paling kaya riwayat. Kalau kita ingin yang simple, ya, tapi klasik, yang nanti metodologinya bisa di copy paste, ya, dalam tafsir Jalalain itu. Nanti ada tafsirnya nih, Tanwirul Mikbas, ya.
Ini dari min tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti cabangnya banyak sekali, sampai yang kontemporer misalnya At-Tahrir wa Tanwir dari Muhammad Tahir bin Ashur dan sebagainya. Ya, nanti lain waktu seperti pernah kita tampilkan dulu, bisa kita urutkan satu persatu insyaallah. Ini untuk menghemat waktu dan menggali kepadatan apa yang kita sampaikan, maka kita coba tampilkan lebih spesifik, lebih detail, dan lebih mudah untuk didapatkan informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diberi nomor riwayatnya teman-teman sekalian untuk memudahkan kita, nomor 846. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Imam At-Tabari menyampaikan, haddatsani Ali bin Hasan qala haddatsana Muslim al-Jarmi qala haddatsana Makhlad bin al-Husain an Ayyub as-Sakhtiyani. Ini riwayat-riwayatnya. An Abi Qilabah radhiyallahu taala anhu, tersambung ke Abu Qilabah, fi qaulillahi ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, mengenai makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 44 itu. Qala, beliau menyampaikan, qala Abu Darda mengomentari ayat ini. Kita ketahui bahwa Abu Darda radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak beliau pun akan meriwayatkan satu hadis tentang kriteria ulama. Ya, kriteria ulama yang nanti akan dikutip oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Nanti insya Allah kalau sampai waktunya kita bisa bacakan. Teman-teman yang punya kitab yang sama di halaman 340 ya, sebelah kanan di pertengahan ke bawah. Qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyampaikan, la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yumkita an-nasa fi dhatillah thumma yarji' ila nafsihi fayakunu laha ashaddu maqta. Ini fayakunu laha ashaddu maqta. Allahu akbar. Tidaklah seseorang itu, la yafqahu ar-rajulu, tidaklah seseorang itu dipandang paham tentang agamanya. Ya, fikih itu artinya memahami, mengerti. Faqih orang yang paham, yang mengerti. Ya, faqihuddin orang yang paham, mengerti tentang agama. Yang belajar untuk paham dan mengerti itu disebut mutafaqih. Ya, proses belajarnya disebut dengan tafaqquh. Ya, Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya. Baik, kembali ke sini. Tidaklah seseorang dipandang paham tentang agamanya dengan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang lurus, ya. La yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yumkitan nas fi dzatillah. Sampai dia pun kalau harus merasa marah pada orang-orang, dia lakukan kemarahannya karena Allah. Ini menarik nih, ya. Dalam sekali bahasanya. Jadi orang tuh kalau paham fikih, sekalipun mesti marah dengan kemarahan yang sangat, marahnya pun bukan karena nafsunya, karena Allah. Ya, jadi timbangannya semua karena ketakutannya kepada Allah. Ini nanti yang dikonfirmasi di Quran surah ke-35, Fatir, di ayat ke-28. Ya, coba di mushaf dicek di halaman 437 paling kanan sebelah bawah. Ya. Di Quran surah 35 di ayat ke-28. Ada ayatnya? Ya, langsung ke pertengahannya saja. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada ya? Baik, coba di mushaf dicek. Ini saya juga ada mushaf halaman 437, Quran surah 35 supaya nggak keliru ya. Di ayat ke-28. Ada ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 35437. Nah, ya benar ya? Ada ya? Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dia. Ada? Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ada? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kan? Baik, dan diantara manusia, kemudian termasuk juga hewan-hewan melata dan hewan-hewan ternak, Allah menciptakan dengan sangat beragam, semua tidak sama, kan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sedangkan ciri ulama itu yang paling pokok, yang paling standar, adatul hasri di sini innama, ya, innama itu adatul hasri, huruf pembatas. Jadi ciri standar ulama itu yang pertamanya adalah ya innama yakhsyallaha, punya sifat khasyah kepada Allah. Jadi ciri standar pertamanya bukan ilmunya. Kalau yang pintar banyak,
yang hafal Quran, sekian riwayat, hafal nomor ayat, posisi banyak begitu. Yang hafal hadis ribuan banyak. Tapi standarnya bukan itu. Standarnya adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bagaimana hadis-hadis yang dihafalkan, tafsir yang diketahui itu mampu membuat dia itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau bicara timbangannya Allah ridha atau enggak, ya kan? Ya, kalau ia menyampaikan fatwanya yang benar menurut Allah atau tidak, yang disukai oleh Allah atau tidak. Jadi tidak mungkin ada seorang ulama yang benar-benar standar yang disampaikan oleh Al-Quran itu melakukan satu tindakan kecuali tindakan-tindakan itu didasarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ini mengonfirmasi ya, ayat ini ditafsirkan konfirmasinya dari tafsiran sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi kalaupun ada ulama yang jengkel dengan sikap orang dan mesti marah, marahnya itu bukan karena sikap orangnya, marahnya dilakukan karena Allah, kan? Maka beda marah karena Allah dengan marah karena nafsu, itu lain, timbangannya beda. Ya, kalau mau komen, ya Allah ridha tidak dengan komentarnya. Kalau memberi fatwa, Allah ridha tidak. Jadi ukurannya itu yakhsyallah, karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menilai apapun itu lillah. Thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashaddu maqta. Kemudian ia mengevaluasi dirinya dan mendapati dirinya itu, nah ini dia, ya, itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu ingin menilai orang lain, ya, ciri ulama itu dia menilai orang lain karena Allah, tapi dia melihat dirinya ya lebih daripada dia melihat orang lain, dan dia merasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keadaan dirinya. Itu kalau orang-orang betul paham agama, sehingga tidak mungkin seorang ulama itu pada pribadinya bisa melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini ingin memberikan pesan bahwa ada kondisi di era-era terdahulu, di zaman-zaman Bani Israel dengan turunannya, kan dari mulai Nabi Yaqub alaihissalam terus ke Nabi Yusuf alaihissalam, terus ke era nanti ditemukan Nabi Musa, sampai ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam jami'an, sampai ke dekat era Nabi Muhammad ditemukan nanti warisan-warisan dari genealogi pemuka agama di jalur ini yang seringkali terlihat nampak di eranya itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai antara perkataan dengan perilakunya, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandai nyuruh orang tapi pribadinya tidak melakukannya. Atau kadang-kadang juga yang paling ekstrim adalah menukarkan tentang tuntunan agamanya demi materi dunia. Nah, contoh misalnya, coba dilihat di halaman 12 ayat 79 di surah Al-Baqarah. Kembali ya, bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 79, paling kiri sebelah atas teman-teman di halaman 12. Coba dicek halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Ada? Ya, sebelah kiri ini ya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Maka celaka nih kalangan pemuka agama di kalangan ahli kitab itu dulu ya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menjual fatwanya, menjual ayat-ayat Tuhan demi kepentingan duniawi semata. Jadi dulu didapatkan ada yang menyalin ya tulisan-tulisan dan diklaim sebagai firman Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya, apakah nafsunya, apakah ingin punya pengikut, apakah popularitas, atau ingin punya penambahan materi ya, ingin mengangkat strata sosialnya. Nah, pada masa itu diturunkan ayat untuk mengingatkan fenomena yang muncul. Jadi ada fenomena di masa lalu, pemuka-pemuka agama perilakunya dua yang disindir oleh Al-Quran itu. Satu, tidak konsisten dengan ajarannya, mengajarkan hal-hal yang baik tapi pribadinya tidak melakukan itu. Yang kedua, menukar ya ajaran-ajaran agamanya, menukar ajaran-ajaran tinggi yang luhur dari sisi akhiratnya untuk kepentingan duniawi. Apakah tadi saya sampaikan bisa mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai, bawa-bawa ayat ya, bawa-bawa misalnya firman, atau menuliskan itu sendiri padahal bukan ayat, bukan firman, bukan tuntunan Nabi, dan diklaim itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi, apakah popularitas atau jamaah, atau juga keuntungan-keuntungan materi untuk mendapatkan dunia saja. Nah, menariknya kondisi ini itu sangat dicela oleh Al-Quran sampai dikatakan afala ta'qilun. Di mana akalnya? Akal itu kan pusat berpikir ya, konstruksi pemikirannya terdapat pada akalnya. Jadi bedanya manusia dengan hewan, manusia punya
punya akal. Maka Allah mempertanyakan, aku ciptakan akal pada dirimu untuk engkau bisa mengkonstruksikan cara berpikirmu dengan baik. Apakah mungkin diterima oleh akalmu memerintahkan orang berbuat baik, dirimu tidak melakukan? Ya kan? Kan akal yang sehat itu pasti menolak keadaan demikian. Ini nggak benar nih, ya kan? Hati kita juga pasti mengingkari. Masa nyuruh orang sebenarnya tidak mengerjakan, ya? Atau berbuat yang negatif sekalian. Misalnya ketika berbuat negatif, ya menyalin sesuatu diklaim sebagai firman Tuhan untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi semata, itu hatinya pasti menolak, ya. Akalnya pun pasti ketika mengkonstruksikan itu tidak menerima, tapi dipaksa untuk melakukan itu, ya. Dan hati kecilnya pasti menolak. Nah, menariknya perjalanan-perjalanan di masa lalu itu, teman-teman sekalian, itu selalu menjadi landscape, ya. Jadi di capture itu diberikan kepada kita landscape kehidupan masa lalu untuk ditunjukkan kepada kita supaya belajar. Kalau baik, teruskan kebaikan itu. Kalau tidak baik, kamu jangan begitu. Maka kisah para pemuka Bani Israel di masa lalu itu kemudian digambarkan sebagai citra kepada para pemuka di agama Islam, baik itu sekarang misalnya yang disebut dengan ulama, kiainya, ustadzkah itu, ya, habaibkah itu dan sebagainya. Maka Allah memberikan sebuah gambaran, pandangan kepada kita. Dulu begini, kamu jangan begitu, ya. Jadi kalau dulu ada yang menukar akhiratnya untuk dunia, maka ulama-ulama Islam tidak boleh berbuat seperti itu. Maka ciri pertama disebut ulama dalam Islam itu, satu, dia punya standar ketakutan kepada Allah yang menjadikan semua tindakan, perilaku, dan kata-katanya terukur dengan baik berdasarkan standar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itulah yang menjadikan ayat-ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW saat beliau mulai akan berdakwah secara terbuka, membawa visi dakwah, kalimatnya jelas. Quran surah ke-74 di Al-Mudaththir itu, ya, di ayat yang ke-6, wala tamnu tastakfir. Janganlah engkau memberikan kontribusi, memberi pada orang dengan ajaran, dengan ceramahmu, dengan pengajianmu, tastakfir, hanya dengan tujuan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Kalau bahasa kekinian, jangan ceramah untuk dapatkan orientasinya amplop. Jangan sampai engkau ngajar ngaji hanya sekedar untuk mendapatkan pemberian orang. Apalagi, ya, dari situ pasang tarif misalnya. Ya, hati-hati, itu bertentangan dengan spirit ayat. Apalagi, ya, yang paling parah adalah menukar akhirat dengan dunia, menjual fatwa untuk dunia, ya, apalagi di kondisi-kondisi kekinian nih, musim-musim, ya, taruhlah kekinian musim kampanye, mendekati pemilihan dan sebagainya. Maka ulama itu diuji. Keulamaan seorang alim, jamaknya ulama, itu diuji. Hati-hati, dulu sudah ada yang menukar akhiratnya demi dunia. Maka jangan sampai yang sekarang didapatkan ulama-ulama menukar keulamaannya demi dunia. Hati-hati. Nah, ini ayatnya selalu dalam Quran itu selalu berkesesuaian dengan era di mana kita berkehidupan atau kita beraktivitas. Maka ini standarnya, ya teman-teman sekalian. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang viral itu, ya, tentang bagaimana seseorang mulai datang ke majelis ilmu sampai dengan ulama, di ujungnya dikutip dengan kalimat yang indah. Saya bacakan dari awalnya. Qala, ya, Nabi Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan walau berliku untuk belajar tuntunan agamanya walau sedikit, maka dicatat setiap langkahnya untuk memudahkan dia melangkah ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh para malaikat, sejak penuntut ilmu itu melangkah untuk belajar, para malaikat membentangkan sayapnya untuk memberikan ridha-Nya kepada para penuntut ilmu. Ya. Nah, ini yang paling menarik kalimat ini. Ya. Wa inna talibal ilmi atau kama qala yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Dan sungguh setiap penuntut ilmu itu, maka seluruh makhluk di alam ini memberikan dan memohonkan kepada Allah ampunan untuknya sampai ikan-ikan terdalam di lautan. Wa innal ulama'a, ini poinnya, warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma. Nah, ini poinnya. Dan sungguh para ulama itu, awas hati-hati, pewaris Nabi. Siapa ulama pewaris Nabi itu? Diteruskan,
para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang. Ini konfirmasinya. Tapi nabi mewariskan ilmu. Artinya ulama yang benar itu ulama yang tidak orientasi materi. Jadi standarnya khasyah tadi, konfirmasi Quran dan hadisnya. Jadi bukan yang menukar ajarannya demi dunia. Ngajar nunggu amplop, kalau tebal ini sahih, kalau tipis dhaif, kalau tipis tapi banyak sahih ghairihi, itu tidak ada ya. Apalagi yang menukarkan akhirat demi dunia ya. Oh, ini punya masa sekian mau bayar berapa, itu bukan ulama, mohon maaf, bukan ulama, tak boleh begitu ya. Dan dipertanyakan, afala ta'qilun, di mana cara berpikirnya ya. Malu seperti itu, malu ya. Sudah diingatkan dulu, sudah ada begitu, kalian yang muslim jangan berbuat demikian, nggak boleh ceramah buka rekening transfer sekian, tidak ada, bukan ulama itu, mohon maaf, bukan ulama ya. Kami pun tolong diingatkan ya. Saya pun sarankan ke tempat-tempat dari manapun, saya tidak pernah minta apapun, tidak ada tarif, tidak pernah minta apapun ya. Dan dari daerah-daerah itu, kalau mau undanglah, alhamdulillah sampai. Tapi mohon maaf, kadang-kadang jadwalnya kita sesuaikan ya. Kalau masuk 1000 undangan dibagi setahun, kan setahun cuma 365 hari ya. Jadi kalaupun belum bisa datang, bukan berarti tidak mau datang, bukan, kita urutkan. Dan dari daerah-daerah tidak usah lelah, kami datang sendiri. Kalau punya ongkos kami datang, tidak usah iuran ya. Pemerintah, pemda daerah itu lebih baik anggaran dipakai untuk masyarakat, tidak usah kumpulkan uang untuk kami ya. Kalau memang ada rezekinya, kami berangkat sendiri ya, pesawat sendiri. Kalaupun ada untuk pesawat saja, pesawat tidak apa-apa berangkat ya. Tapi kalau kami ada, tak pernah kami minta apapun, termasuk tidak usahlah repot membekali ini dan itu, tidak ya. In uridu illa al-islah mastata'tu, saya sudah mewakafkan diri untuk berbuat apa yang Allah amanahkan. Nanti Allah berikan, jangan khawatir, Allah berikan ya. Dijaga, masa orang cari dunia saya diberi, orang cari akhirat tidak diberi ya. Karena itu jangan khawatir ya. Siapapun yang bertugas untuk menyampaikan risalah ini dengan rezeki kita sudah diatur. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit telah ditetapkan semua rezeki kita. Apalagi kita membawa risalah-risalah yang Allah sampaikan pada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekali lagi, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Semoga Allah muliakan kita. Maafkan saya bila ada hal-hal yang perlu dievaluasi, silahkan diingatkan dengan senang hati, dengan segala kerendahan hati kami akan evaluasi diri. Sekali lagi, dari pihak manapun mengundang, insya Allah sepanjang sehat, waktunya datang, ada ruang, kami akan hadir dan akan tiba, dan tidak perlu merepotkan diri, terutama dari daerah-daerah. Allahu Akbar. Kalau ada kami yang memberi, bukan bapak ibu yang harus iuran, tidak boleh, jangan lakukan itu ya. Semoga Allah mengampuni kami, maafkan saya, dan mohon izin kita terbatas sampai di sini pertemuan kita karena ada agenda lain yang harus kami lakukan. Teman-teman yang di Lampung, berjumpa esok hari insya Allah. Kami Jumatan di Metro, dan malamnya kita berjumpa di Andoa. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.